والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن وافق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, termasuk keimanan yang masih Allah jaga, sehingga kita tetap tergerak hati kita untuk makmurkan masjidnya Allah, bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa Bapak Ibu, materi kajian saya tidak perlu banyak halal bihalal barang, karena ya ini pengawasan kan pemilik dan gitu Pak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, langsung mawon seperti biasa kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan kita, melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan tentu hadirin dirahmati Allah, walaupun jadi gigi Yus kaset, saya sampaikan Bapak Ibu doa untuk saya dan panjenengan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Foto itu lagi ketemu Bapak Ibu. Semoga Allah terima amal soleh saya, amal soleh panjenengan, dan semoga Allah tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan semoga kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama di surga tanpa ada yang tertinggal. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Langsung lanjut Pak. Bukan bahas apa-apa. Atau barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Wonten nggih. Nopo wis lanjut ae. Nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan nggih pembahasan kita. Pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang ke-44. Hadis 44 Pak, tentang kisahnya Abu Talhah yang dilipur oleh Ummu Sulaim karena putranya meninggal. Siregi diservis dulu baru dikasih tahu dengan cara yang baik, tapi ternyata Abu Talhah tidak terima. Tasih nggih. Setelah itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajukan urusannya, mengajukan yang dilakukan istrinya. Maka Nabi tidak mau memperumit masalah. Nabi tidak menyalahkan satu dan yang lainnya, justru beliau mendoakan dengan doa yang terbaik. Maghbungi mantenan awakmu, nggih ya Rasulullah. Arastumul barihah, apakah kamu tadi malam mantenan? Nggih ya Rasulullah. Maka Rasul mendoakan barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Dan itu yang terbaik. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, panjenengan sebagai seorang ayah, panjenengan sebagai seorang ibu, panjenengan sebagai orang tua, disambati permasalahan anak, yang paling utama Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan pernah lupa. Mau serumit apapun masalah anak kita, keluarga anak kita yang disambatkan kepada kita, Bapak Ibu, maka disambatkan apa? Dikeluhkan. Disambat no. Dikeluhkan kepada panjenengan, jangan pernah lupa untuk mendoakan dengan doa yang terbaik. Muga-muga langgeng ngoten. Ampun malah dikompor-kompori. Bas. Tak omongi. Si jane iki bapak iki biyen gak cocok karo donga, malah ngoten. Ampun. Nggih. Terus kemudian hadirin, setelah itu Ummu Sulaim mengandung, terus
waktu itu perjalanan pulang, jadi ikut safar bersama Nabi. Waktu mau masuk Madinah, lah kok ternyata pengen napa niku leek pendugi gitu. Merasakan mau melahirkan, maka Abu Thalhah pun otomatis harus menahan diri. Jadi pengen banget melok kali Nabi, ikut Nabi sebagaimana ikut beliau keluar dari Madinah, yo pengen juga kalau masuknya itu bareng kali Nabi, ngoten lho. Tapi karena istrinya mau melahirkan, akhirnya harus terhambat, maka berdoa kepada Allah, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pulanglah Bapak Ibu dirahmati Allah dan melahirkanlah Ummu Sulaim setelah tiba di Madinah. Begitu sudah lahir Bapak Ibu, faqala li Abu Thalhah, maka Anas melanjutkan ceritanya. Abu Thalhah mengatakan kepadaku, ihmilhu hatta ta'ti bihin nabi wa ba'atha ma'hu bitamaratin. Oke. Itu kan malam harinya lahir, malamnya lahir. Terus ibunya Anas bilang begini, Ummu Sulaim sanjangnya ten sesuk le gawonen ning Nabi, kalau ada orang yang mau menyusui ojo gelem. Jangan ada orang yang mau menyusui adikmu sampai nanti ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa ditahnik nih kowe? Kasih nama. Hanaka itu, hanaka tahnik itu dari hanaka yuhanniku. Artinya itu napa niku gecek atau menekan ngoten, lembut nih. Jadi tahnik itu Bapak Ibu memberikan kurma yang sudah dilembutkan. Jadi misalkan di orang tua ngoten, mamah kurma dimamah sampai lembut, terus ampun kabeh sing diparingi nggih overdosis nggih. Kan bayi kan masih belum napa niku derek asal, bukan kurma apik nggih, kurma sae memang, tapi kan sik bayi nggih Bapak Ibu nggih. Sik bayi langsung diparingi ngoten niku yo bahaya diabetes. Nah boleh ini kan ada beberapa nggih, kadang hadirin dirahmati Allah, orang tua duka nggih. Wis pokok men jarine madu kuwi apik, lah banyak sing abang ngoten niku Bapak Ibu cuma dikasih madu terus. Ya ndak baik kok. Bagaimanapun Bapak Ibu dirahmati Allah, segala sesuatu yang berlebihan itu malah buatan saya gitu buatan. Jadi dimamah ngoten, kurmanya dimamah, terus diambil sedikit sing lembut wau. Kemudian ditempelkan di langit-langitnya bayi. Waktu diloloh nih ngoten di kaya ngeloloi napa? Piye ngoten iki. Boten. Jadi ditempelkan di langit-langitnya bayi gitu. Terus kemudian didoakan. Dungane napa nggih? Monggo. Donga napa? Terserah. Allahumma ja'alhu minas sholihin misalkan. Allahumma misalkan atau Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doanya Nabi kepada Ibnu Abbas, atau di bahasa Indonesia bisa coba napa-napa, muga-muga dadi wong saleh, muga-muga dados napa niku dadi wong sing berbakti marang wong tuane, gunani marang agama lan bangsane. Ngoten Bapak Ibu. Lah ini hadirin dirahmati Allah, tahnik itu menurut para ulama sebagaimana kata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama sepakat annat tahnik sunnatun, bahwasanya tahnik itu sunnah hukumnya. Tahnik namanya dilakoni mboten napa-napa, lek mboten nggih mboten napa-napa kok wedi piye ngono to, serasa nggih mboten napa-napa, sing penting didongani Bapak Ibu. Ya, jadi ditahnik itu hadir di rumah itu memang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW karena mereka bertabarruk dengan air liurnya Nabi Bapak Ibu. Nah itu nanti napa niku enten pembahasan berkaitan dengan tabarruk. Sebagian ulama setuju dengan tabarruk bisolihin yang masih hidup, sebagian lagi boten setuju. Tapi hadirin dirahmati jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa selagi tidak mengkultuskan. Kalau berlebihan sampai mengkultuskan itu boten aksana.
Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pernah misalkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau ketika mendapatkan kiriman gamisnya Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau, maka gamis itu dimasukkan ke tempat, jadi gentong tempat beliau mandi, kemudian beliau mandi pakai air bekas gamisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hadirin dirahmati Allah, itu permasalahan bukan permasalahan sing sifatnya akidah Bapak Ibu. Sehingga gak setuju nek tabarruk kalau solihin. Mosok ngeten iki Pak nggih, kula ngunjuk terus kula tawani, monggo Pak, bekas kula. Ngoten. Jadi Bapak Ibu terus sirik itu mboten. Itu bukan bagian daripada, tapi kula nggih mboten nawani bekas kula Pak, kula telasne ya Bapak Ibu. Nggih. Jadi hadirin dirahmati Allah, kalau tabarruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sepakat hukumnya itu bukan hanya boleh, sunnahnya sunnah muakkadah. Bahkan dulu Bapak Ibu, para sahabat itu hadirin pernah di perjanjian Hudaybiyah, itu Abu Sofyan dan Sofwan, saya lupa namanya. Itu sampai gede-gede. Jadi utusannya orang-orang Mekah itu Pak, melihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi itu sampai gede-gede. Nabi itu Bapak Ibu, beliau kalau wudu, bekas air wudunya itu tidak akan jatuh ke tanah Pak. Pun itu sing nadai Bapak Ibu. Ditadai oleh para sahabat. Kumur mana Bapak Ibu nggih, kumur beliau berkumur gitu terus dilepeh Pak. Niku pun enten sing nadai Bapak Ibu. Itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hadirin dirahmati Allah, itu kan agak berlebihan Pak nggih. Lewatan itu Bapak Ibu memang khusus untuk Nabi. Tapi kalau Bapak Ibu tabarruk dengan seperti tadi tahnik, terus kemudian mungkin dengan air minum dan lain sebagainya, sebagian ulama membolehkannya dengan catatan tidak boleh terlalu berlebihan atau sampai mengkultuskan. Jadi sekali lagi itu tidak masuk bab kesyirikan. Ngono kuwi wonge musyrik mboten nggih. Sithik-sithik musyrik mboten Bapak Ibu, bukan bagian daripada tidak masuk ke ranah kesyirikan. Itu masalah khilafiyah, masalah perselisihan pendapat fikih saja Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian jadi tahnik. Terus kalau Nabi sudah tidak ada, apakah diperbolehkan untuk meminta orang soleh untuk mentahnik? Boleh, boleh Bapak Ibu. Tapi ditinggali riyen Pak nggih. Kira-kira hadirin dirahmati Allah nggih, ya kan Bapak Ibu, kita kan hanya bisa melihatnya secara zahir Pak nggih. Tentu kan Pak nggih, ampun kok terus kemudian maaf Bapak Ibu nggih, maaf. Tentu kan hadirin dirahmati Allah, kula panjenengan nggih ngertos, ngapunten. Lek jenenge ngudut niku kan ya enten madharate. Mosok cah bayi napa niku lare alit ditahnik oleh napa niku simbah kakung sing mungkin nggih bar mudhun ngoten terus ditahnik nih. Lah mengke nek saged bengok kan iki mbako napa korpo niki mbak kan ngoten Bapak Ibu. Jadi kan malah justru secara kesehatan kan Bapak Ibu saya yakin nggih. Itu kan ndak baik untuk si bayi gitu loh. Tentunya bagi orang yang mau mentahnya hadirin dirahmati ngersi isik kira tau sikatan pitung dino pitung wengi Bapak Ibu harus kenahnik ngono ae. Nggih ampun nggih. Itulah kenapa kan nggih. Jadi dalam ilmu kedokteran ini Pak Dokter wonten apa mboten niki Pak Dokter? Bu Dokter? Izin nggih, betul wonten. Nggih, barangkali bisa menyampaikan. Karena sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Dan tentu yang setuju itu juga menyampaikan hadirin nggih, mboten setuju kalau misalkan si nopel itu yang mentahnik itu ada penyakit di mulutnya, terus kemudian kotor dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati Allah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi makanya para ulama sampaikan, memang hukumnya sunnah Bapak Ibu. Tapi itu baik buruknya, kebersihan dan lain sebagainya, kesehatan juga perlu untuk kita pertimbangkan Bapak Ibu. Dan tentu yang paling baik hadirin dirahmati Allah, yang tidak boleh kita lupakan adalah mendoakan si
si bayi iki. Panjenengan misalkan gadah putu terus kemudian mungkin pas lagi bertamu ke orang soleh, bertemu pada para ulama atau pas disambangi oleh ulama ngoten jenengan nyuwun didongakne. Ngoten napa-napa Bapak Ibu. Walaupun napa niku sing donga yo kadang yo wong aku donga kadang lagi dijabahi yo ngoten Bapak Ibu. Aku ndonga bumbuhan dijabahi ora, tapi hati dirahmati Allah mboten napa-napa. Ora kudu ulama nggih, mboten kedah ulama Bapak Ibu. Meminta orang lain untuk mendoakan hati dirahmati kan tidak apa-apa nggih. Nggih napa to? Nggih. Jadi ngoten nggih Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi mentahmid itu hukumnya sunnah, tapi tadi dilihat napa niku kesehatannya bagaimana, kebersihannya bagaimana, dan jangan berlebihan. Ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalha mengatakan kepada Anas bin Malik, "Le, adikmu gawanen ke Nabi, dibawa ke Nabi, terus kemudian dibekali beberapa butir kurma." Ada orang napa niku di persimpangan jalan bertanya kepada Anas, "Ki sapa ki? Adik kula, kene tak susunane." Ngoten. Ya kaya dirahmati Allah biasa. Orang-orang Arab dulu Bapak Ibu, oke. Bahkan budak-budak wanita gitu nggih, budak-budak wanita, bahkan itu satu kebanggaan, Pak. Jadi kadang hadirin, bukan kadang nggih, seringkali dulu budak-budak wanita mereka itu bangga kalau punya anak susuan, apalagi anak susuan orang kaya gitu. Jadi bisa bangga itu. Walah kembian tak susoni. Ngoten, Pak. Dari kepala suku ngoten Bapak Ibu nggih. Alah kuwi tak susoni. Ngoten. Dan tentunya hadirin dirahmati orang-orang ini kan ya menaruh hormat juga kepada si bu susuannya gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ibunya Anas sanjang. Pokoknya kalau arep enek sing nyusoni ojo oleh. Ndak, jangan boleh. Sampai datang ke Nabi SAW dengan dengan kurma ini supaya ditahnik oleh beliau. Terus kemudian dibawakan kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian beliau bertanya, "Ama'ahu syai'un?" Apakah bersamanya sesuatu selain si bayi ini dibekali apa sampean? Ngoten. Qala na'am tamaratun. Anas bin Malik mengatakan, "Nggih ya Rasulullah, ada beberapa butir kurma." Fa akhadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fama dhadha, kemudian kurmanya diambil oleh Nabi terus digeget-geget sampai halus. Tsumma akhadha min fihi, kemudian diambil dari mulut beliau sebagian, faja'alaha fi fis-sabihi, maka diberikan ke mulutnya si sobi. Belum usah sampai napa niku masuk ndak, gitu aja. Dimasukkan sedikit. Tsumma hannakahu, kemudian hannakahu ditahnik. Jadi dimasukkan terus napa niku rada didudil-dudil ngoten. Dudul apa dudil? Dudul. Jadi rada didudil ngoten. Jadi ditaruh di langit-langit. Wasammahu Abdullah, dan kemudian Nabi menamainya dengan nama Abdullah. Ini nama Bapak Ibu dirahmati Allah yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau kasih nama Bapak Ibu dirahmati Allah, ya sing cetok Pak nggih maringi jeneng niku. Wong nama itu kan adalah doa. Wong pada hadisnya, bukan memang hadisnya Bapak Ibu. Tapi kan kita dipanggil dengan apa Bapak Ibu dirahmati Allah, itu adalah doa untuk kita gitu loh. Lek napa niku namine cindil yo cindil so gede-gedene malah dadi tikus. Dan kadang Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, orang tua ini duka nih. Semoga saja lek daerah napa niku mriki warga Kelutan boten enten sing ngoten niku. Maringi putrane asma sing sae ngoten nggih, Ibrahim, Lukman. Ngoten kok mari napa lek ditimbali Eko, Ceret, dan lain sebagainya. Karena mungkin orangnya namun itu orang lo telemurung kok Teko, ngoten. Padahal itu putrane dhewe Bapak Ibu. Kadang orang desa kan ngoten niku nggih. Nama mriki ngoten. Ngoten nggih. Ya ampun nggih. Wong putrane dhewe si gemblung iki ngoten Bapak Ibu. Putrane
panggilnya dengan panggilan gemblong. Oke, jadi hadirin dirahmati Allah, karena nama adalah doa, maka berikan nama yang terbaik. Ada nama-nama yang tidak diperbolehkan. Oke. Contohnya apa? Nama-nama yang tidak diperbolehkan. Oke. Nama ada beberapa nih. Contohnya nama yang jadi menamai seseorang dengan nama sesembahan nama itu orang muslim. Itu bukan angsal. Uzza, bisa Pak Uzza, maaf. Oke, Uzza, Manat. Waktu itu sebenarnya bukan angsal. Oke, sudah boleh Buddha. Waktu itu bukan angsal. Oke, jadi menamai dengan nama, kan artinya baik. Iya Bapak Ibu. Semua nama dengan bahasa apapun, Pak. Ini kok nggih sae Bapak Ibu. Tapi kan itu ada keyakinan dari agama yang lain. Berarti kasih nama Isa berangsal gitu. Mereka tidak kenal dengan Isa lagi. Mereka hadir di rahmatil tahu Isa, tapi kan mereka kasih nama Tuhannya dengan Yesus. Ya ampun, dikasih nama itu. Kalau Isa betul apa dengan nama Nabi tidak apa-apa. Kalau nama yang paling disukai Nabi itu Abdullah, yang menunjukkan hamba. Abdullah, Abdurrahman. Dan para sahabat niku Bapak Ibu, yang namanya Abdullah niku Pak nggih. Jadi ada satu kitab Pak. Bukan hanya satu kitab nih, kata. Ada beberapa kitab yang membahas tentang biografinya para sahabat. Boten naming suwar min hayati sahabat Bapak Ibu. Nggih. Itu bahasa Puji. Maksudnya suwar nih. Nggih, boten naming suwar min hayati sahabat yang biasanya Ustaz Anang nama niku datang Masjid Furqan pengawas niko itu cuma berapa buyunder saja, 1% saja Bapak Ibu. Ada di sana kitab Al-Isobah tentang nama-nama sahabat, kata Usdul Wabah dan lain sebagainya. Sing jenenge Abdullah niku Bapak Ibu boten naming 100-200 pasti. Boten naming 100-200, sekitar 400 sampai 500-an orang namanya Abdullah. Iki Abdullah saya ngerti, makanya biasanya kalau namanya Abdullah Bapak Ibu, jadi para sahabat namanya Abdullah itu mesti Abdullahnya tidak di nama itu tidak disebutkan, tapi langsung anaknya siapa toh? Ngoten. Oh, anaknya Abdullah ya. Abdullah bin Abdullah. Anak putranya sinten toh? Oh, putranya Umar. Berarti ya Ibnu Umar, anaknya Umar. Putranya sinten toh? Putranya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Oh, berarti Ibnu Abbas. Itu tuh nama yang paling disukai oleh Nabi, nama yang menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman. Lek ning Jawa celukane malah benten. Dul kalih Maman. Masyaallah, dul kalih Maman. Oke, Bapak Ibu dirahmati Abdurrahman. Terus kemudian juga sebenarnya para ulama membenci nama-nama figur orang-orang kafir, Bapak Ibu. Nama-nama figur orang-orang kafir itu boten asal sebenarnya, dibenci oleh para ulama. Tapi kan supaya anak saya jadi pemain bola top misalnya, ya lek jadi pemain bola, lek mewarisi kafir tok Bapak Ibu. Lah kan nggih. Ya repot Pak nggih. Kan ngoten nggih. Jadi hadirin dirahmati Allah, ampun. Misalkan Bapak Ibu, napa Pak? Ini nyebutnya merek niki ngapunten, Messi ngono. Wong bapak ya sono bal-balan kok. Nggih yo ngidolakan si Messi ngoten niku anakku ben dadi pemain bola top tak jenengno Messi. Ternyata mboten dados pemain bola tapi gur melok kafir top Bapak Ibu. Ada ngrahmati lak repot ngoten niku. Gitu. Nggih. Itulah kenapa para ulama juga memakruhkan nama-nama figur-figur orang-orang yang non muslim Bapak Ibu, orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Pun to, wong napa niku sing pemain bola sing muslim iki ya kathah kok. Gitu Pak.
salah. Sinten malih ya Ibu? Maning. Terus niku sinten malih niku? Zidane. Oh, Zidane yo akeh Pak. Tapi aku gak seneng main Messi. Jadi hadirin dirahmati Allah, nama-nama seperti ini, kalau nama adalah doa Pak, nama adalah doa Bapak Ibu, maka kita mau kasih nama ya Bapak Ibu dirahmati Allah, kasih nama yang bagus gitu, kasih nama yang bagus. Terus kemudian Bapak Ibu wahannakahu wasamahu, tidak lupa untuk mendoakan. Dan dari situ hadirin dirahmati Allah, dari situ tadi Bapak Ibu disebutkan dalam sejarah hasil dari doanya Nabi dan takniknya Nabi apa? Jadi kan ini keluarga punya permasalahan Pak, punya masalah, ada kerenggangan antara si suami dan istri, karena si istri yang berusaha sebenarnya maksudnya juga baik, beliau sudah berikan yang terbaik, ternyata suami ini salah tompo oleh Nabi SAW. Bapak Ibu justru didoakan, terus semoga-moga diberkahi malam kalian berdua tadi malam. Lah dari doa Nabi itu hadirin, si anak ini yang namanya Abdullah Bapak Ibu, beliau melahirkan 10 orang anak Pak. 10 orang anak. Maksudnya bukan si Abdullahnya Pak sing lahir Pak. Beliau punya anak 10 Bapak Ibu. Punya anak 10. 10-10-nya hafiz Quran semua. Dan 10-10-nya termasuk ulama di bidang hadis dan bidang tafsir di zamannya Bapak Ibu. Berkah daripada doa Nabi SAW. Tapi nggih mboten namung dongane Nabi. Nggih. Dongane Nabi Bapak Ibu dirahmati Allah satu dari banyak sebab Pak. Ada juga sebab-sebab yang lainnya Bapak Ibu. Mungkin hadirin yang dirahmati Allah, panjenengan mungkin pernah tasik emot apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu pernah, jadi Ibnu Abbas itu Pak, beliau jangan ditanya pintere kaya apa. Usia beliau ketika Nabi meninggal itu sama dengan usia Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sekitar 15 tahun. Ada yang mengatakan usianya 2 tahun di bawahnya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ketika Nabi meninggal usianya sweet 17. Usianya 17 tahun ketika Nabi meninggal. Terus Ibnu Abbas usianya 15 tahun. Terus kemudian di zamannya Umar, berarti berapa tahun Pak setelah meninggalnya Nabi? Abu Bakar As-Siddiq periodenya berapa tahun? Abu Bakar itu sekitar 1,6 atau 1,7. Katakanlah 2 tahun. Abu Bakar itu 2 tahun periodenya Abu Bakar. Beliau menjabat khalifah selama 2 tahun. Terus kemudian setelah itu Umar bin Khattab selama 10 tahun, dari mana 13 tahun. Nah ini Bapak Ibu, Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab beliau naik, beliau dibaiat oleh kaum muslimin jadi khalifah. Salah satu gebrakan yang dilakukan Umar Pak, membawa anak yang 17 tahun ini Pak, Ibnu Abbas itu 17 tahun Bapak Ibu. 17 tahun ini dibawa ke DPR MPR. Karena beliau kan punya majelis nih. Jadi beliau setelah diangkat jadi khalifah, beliau membentuk majelis syura. Majelis syura yang membahas jadi yang memusyawarahkan berbagai hal. Nah, salah satu yang jadi dibentuk dulu oleh Umar bin Khattab, isinya para sesepuh Bapak Ibu. Terus suatu kali Umar masuk ke ruangan itu dengan membawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di bawah. Orang-orang mereka pada sinis. Cabai itulah tahun melok masuk DPR ini. Bahas negara iki sapa ngoten. Itulah tahun. Ngoten Bapak Ibu. Terus kemudian Umar tidak boten langsung ngomong napa-napa, Umar wis saja ngeten. Nggih.
Apa disamakan ya Pak ya? Jadi Bapak Ibu dalam materi Umar langsung saja ngeten Bapak Ibu. Saya tahu sing mbok omongke apa ngoten. Yang kalian omongkan tentang apa saya tahu, kusah-kusuk ngomong apa. Sekarang saya mau tanya. Aku harus ngetes. Saya mau ngetes. Umar bin Khattab mengatakan begini. Surah An-Nasr Bapak Ibu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr. Siapa yang tahu tafsirnya? Wonten kata Umar. Gampang nih surah An-Nasr Bapak Ibu. Sebagian sahabat jawab, "Oh, begini begitu." Sebagian mendel. Terus kemudian sudah, jawabannya Umar belum ngasih komentar. Sekarang saya mau tanya kepada Ibnu Abbas ya. Surah An-Nasr itu bagaimana komentarmu? Maka Ibnu Abbas mengatakan An-Nasr itu adalah isyarat dari Allah bahwasanya umur Nabi tinggal sebentar. Loh, oh iya gak terfikirkan gitu. Jadi para sahabat hadir dirahmati Allah yang ada di ruang sidang itu Bapak Ibu, itu tidak terfikirkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semenjak itulah hadirin mereka pun mengakui keilmuan Ibnu Abbas. Lah ini Bapak Ibu, Ibnu Abbas itu pernah ditanyai oleh seorang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ditanyai, "Gus, lek cara napa niku? Cara mriki Pak, Gus." Nggih, cara galek. Gus, kan sik enem Pak Ibu. Sampai niku sok pinter ngene iki lho. Etukmu kondi. Apa tidur terus tiba-tiba tangi-tangi semua tafsir apal nggih Pak nggih. Bahkan Ibnu Abbas itu Bapak Ibu, alif lam mim itu beliau menafsirkan juga Pak. Alif artinya apa? Lam artinya apa? Mim artinya apa? Toha itu apa? Ngoten beliau pun juga menafsirkan Bapak Ibu gitu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Ali Imran ayat 7 tentang ayat-ayat mutasyabihat, Ibnu Abbas mengatakan, "Dan aku faham dengan seluruh ayat-ayat mutasyabihat." Bukannya sombong Bapak Ibu, buatan. Tapi memang beliau yang faham Pak. Beliau punya pemahaman itu ya berkah dari doanya Nabi. Beberapa kali Ibnu Abbas ini Bapak Ibu didoakan oleh Nabi, "Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, fahamkan dia dalam agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Ngoten Bapak Ibu. Didoakan seperti itu terus. Kalau Anas bin Malik doain apa? Napa? Doain Anas bin Malik. Doa Nabi untuk Anas bin Malik, "Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, napa niku perbanyak putranya. Panjangkan umurnya, perbanyak putranya, dan berkahi hartanya." Sugih bila kedua Ibu, dawa umure anake akeh. Ibnu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lah kalau Ibnu Abbas Pak, dongane beberapa kali dilus-lus dalam hadis yang lain, jadi kali dilus-lus ngoten. Dilus-lus kepalanya nggih ditungani. Tapi nek jenengan Bapak Ibu moro-moro enten lare ngoten aja ame dilus-lus karo ditungani tok Pak. Ya ora ketangkei permen, ora paling napa dilus-lus kok ditungani nggih. Nggih boten napa-napa jare nggih. Nah, ini tiga jajan, terus ditungani Bapak Ibu, muga-muga dadi anak saleh, ngoten. Ini didoakan oleh Nabi beberapa kali. Terus ini yang bikin Al-Mughirah bin Syu'bah namanya penasaran, apakah kamu pinter itu betul-betul hanya semata-mata karena doanya Nabi? Apa kata Ibnu Abbas? Boten, dongane Nabi niku satu dari beberapa. Ibnu Abbas beliau mengatakan begini, jadi saya, kata Ibnu Abbas, saya ini termasuk orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat begitu tertarik dengan ilmu agama. Ibnu Abbas itu Bapak Ibu, semenjak beliau usia 6 atau 7 tahun, mumayyiz, sudah bisa membedakan itu Pak nih. Bisa bedane iki bener iki napa niku bapak ibu bener ngoten niku lho Pak. Sedang nggih Bapak Ibu gampangane semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah, Ibnu Abbas itu beliau punya ketertarikan dengan keilmuannya Nabi. Dan beliau selalu saja izin minta ke bapaknya
untuk tidur di rumahnya Nabi. Apalagi kalau jatah Nabi itu tidur di rumahnya Sayyidah Mutmainnah. Karena Mutmainnah ini masih napa niku hitungannya isih bibinya Ibnu Abbas. Gitu loh. Jadi lek pernah nek ngene dibulike niki wah seneng komen bobot teng mriku. Terus kalau yang napa niku di istri yang lain, beliau akan minta izin juga ke istri si Nabi. Kulo tak tilem mriki, nek mboten angsal, mboten ngoten, lek sungkan ngoten, beliau tidurnya di masjid nunggu Nabi. Makanya kan Bapak Ibu, napa niku anak dalam riwayat kan disebutkan nggih, anak yang sholat malam bersama Nabi kan nggih Ibnu Abbas. Usianya sik ciwilik ngoten niku, Pak. Mau diimami oleh Nabi sing diwaos rakaat pertama Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Niku beliau usianya sekitar 10 belasan tahun Bapak Ibu. Sakniki lare pundi sing ngoten niku, Pak. Nggih ta, Pak? Mboten namung Baqarah Bapak Ibu. Nggih. Oh, hadirin dirahmati Allah mriki rada dawa sithik ngene wis ngono. Cekluk-cekluk. Nah, ini masih kecil, Pak. Belasan tahun Bapak Ibu sudah punya kesadaran dan boten batane lho, Pak. Boten kok terus kemudian kesel aku tak lingguh. Boten, Pak. Di sampingnya Nabi, Bapak Ibu dirahmati salat terus sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah saat ini hadirin nggih yo sak kuat-kuat iki bocah sak wonten lho Bapak Ibu. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dados setunggal. Nggih napa saja ngeten Baqarah. Meh rampung iki. Hafal, Pak. Usia segitu Bapak Ibu sudah hafal. Oh, meh rampung iki. Berarti bar iki rukuk. Lanjut Ali Imran bablas. Bapak Ibu. Terus kemudian mau selesai. Hafal beliau mau selesai. Wis bar iki rukuk. Lah kok lanjut surah An-Nisa. Selesai An-Nisa baru kemudian Allahu Akbar. Mboten kapok, Pak. Benjing balik malih Bapak Ibu. Ini hadirin dirahmati Allah, itu dilihat dari nama semangat beliau. Setelah beliau meninggal, setelah Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas ini sanjang ke teman-teman sebayanya. Dan sebagaimana disampaikan nih, riwayatnya disampaikan Imam Bukhari. Saya sampaikan, saya bilang kepada teman-teman saya yang sebaya, ayo, mumpung sahabat-sahabatnya Nabi sing senior tasik sugeng masih hidup, masih sehat, kita timba ilmu dari mereka. Apa komentar anak-anak muda di saat itu, Pak? Para sahabat mengatakan begini, sak pinter-pintere awakmu gitu, ameh apa ya ameh kanggo saiki, ngoten Pak. Bisa dipahami Pak? Misalnya sampai pinter ngono, apa terus ya ameh kanggo mau dipakai oleh Amirul Mukminin, terus Amirul Mukminin mau melihat napa niku pinteranmu begini begitu, ya mbuh-mbuhan. Alah wis mending suksisan. Ngoten. Lah wis rada tuwa menang tuwek ngoten wis saged napa niku bisa tampil. Lha iki sik enom aja masih muda. Itu kata Ibnu Abbas, Pak. Maka hadirin dirahmati Allah, Ibnu Abbas mengatakan, maka saya tidak mengindahkan apa yang disampaikan teman-teman sebayaku dan aku menimba ilmu sampai akhirnya jadi pinternya niki. Jadi saya tidak mendapatkan ilmu dengan tidur bangun langsung pinter. Boten namung ngandalne doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, doa Nabi, doanya Nabi, doanya orang saleh Bapak Ibu, itu adalah satu dari banyak sebab untuk dijabainya, untuk diberikannya satu kenikmatan untuk kita Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi donga ora diboten dijabahi nate, Pak. Pernah Nabi berdoa, bukannya dijabahi oleh Allah, malah ditegur Bapak Ibu. Donga napa, Pak? Beliau ketika perang Uhud Bapak Ibu, beliau berdoa. Jadi beliau perang Uhud itu kan gusi beliau gigi beliau jadi di gusi sini nih, gigi geraham pecah dua-duanya. Terus kemudian pelipis sini dua-duanya itu napa niku ketancep helm untuk perang Bapak Ibu. Terus muka beliau ya napa niku luka-luka. Apalagi tubuh beliau ya luka-luka. Nah itu beliau sampai berdoa begini, ya Allah, kok yo enek umat kok memperlakukan nabi ini kaya ngene iki.
Maka beliau pun melaknat, Allahumma an Abu Sufyan, ya Allah laknatlah Abu Sufyan, laknatlah Safwan, laknatlah ini disebutkan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum. Maaf Bapak Ibu. Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba 'alaihim aw ayyu'adzibahum. Kamu tidak punya urusan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mau memperlakukan mereka dengan cara apa? Mau disiksa atau mau diampuni oleh Allah? Boten urusannya jenengan. Jadi beliau berdoa itu Pak, tapi ditegur oleh Allah. Jenengan revisi dongane jenengan. Jadi hadirin dirahmati Allah, Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan begini Pak. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab Bapak Ibu. Boten tidak ada ulama yang meragukan hal itu. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, selain kita mengharapkan doa dari orang-orang yang bisa mustajab doanya, orang tua kita, orang yang terdolimi, yang kita bantu dan lain sebagainya, tentunya kita juga perlu untuk berusaha. Betul kok aku ngantongi donga sak mene kok. Ngoten nggih, wis kebek iki donga tok iki, arek mlaku ngono insyaallah lancar urusanku. Mboten, Pak. Gila kok kaya pelet Bapak Ibu. Napa aji-aji. Mboten. Ini paling usaha Bapak Ibu. Nggih, makaten hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula dengan anak-anaknya Abdullah yang 10 orang itu hafid Quran, 10 orang jadi ulama, bukan terus kemudian kok celing ngoten mawon, tapi ada usaha yang mereka usahakan. Maka mari hadirin dirahmati Allah, selain kita meminta doa kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kira-kira mustajab doanya, kita pun juga berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari kenikmatan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan barakah, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan Rasulullah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Betul-betul. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku berkali hada astagfirullahaladzim wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.